Halo, kumaha damang? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan warga desa Kuta Mekar, Kecamatan Ciampel, Karawang, keracunan gas klorin yang berasal dari sebuah pabrik kertas. Warga antre 7 jam hingga malam hari untuk bisa mendapatkan bantuan langsung tunai kompensasi kenaikan harga BBM dan BPNT. Pondok pesantren di Garut mengakui terjadi pengeroyokan terhadap seorang santrinya. Informasi pertama, 2 truk terlibat tabrakan adu banteng di ruas Pantura Subang Rabu lalu. Akibatnya seorang pengemudi luka parah dan arus lalu lintas macet panjang. Kemacetan panjang Rabu lalu terjadi di Jalan Pantura, Mundusari, Pusaka Negara, Subang. Kemacetan terjadi akibat tabrakan antara 2 truk, yaitu truk pengangkut peti yang melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta, menghilang kendali lalu naik ke pembatas jalan, menabrak tiang lampu penerangan jalan, hingga menerobos jalur berlawanan dan menabrak truk lainnya. Awalnya jeget itu, jeget, dan nabrak lampu, dan tadi sekitar ngajelang, itu ada mobil semen, sekarang mobil menarik mobil. Dari pintunya ke baru kan tengok itu 2. Akibatnya kedua kendaraan rusak parah. Terus yang dari timur masuk masih naik ke trotoar, masuk ke mobil saya. Tiba-tiba saja. Tiba-tiba. Makanya itu saya langsung pulang kiri. Kalau nggak mau kiri ya nggak tahu juga. Berarti adu banteng ya? Iya di pantai. Untuk mengurai kemacetan, polisi segera menyingkirkan kedua truk yang terlibat kecelakaan menggunakan derek. Sedangkan pengemudi truk pengangkut peti, Nunung Tri Riyati, mengalami luka berat dan dibawa ke Rumah Sakit Pamanukan Medical Center. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Pabrik kertas di Kecamatan Ciampel, Karawang diduga mengalami kebocoran gas klorin. Puluhan warga mengalami keracunan. Korban yang mengalami gangguan pernapasan, mual, pusing, serta iritasi mata dilarikan ke rumah sakit. Puluhan warga desa Kuta Mekar, Kecamatan Ciampel, Karawang, Rabu lalu keracunan gas klorin yang bocor dari sebuah perusahaan kertas di Karawang. Warga yang mengalami pusing, mual, dan muntah serta mata perih segera dievakuasi menjauh dari kawasan sekitar pabrik dan dibawa ke Rumah Sakit Rosella, Karawang Barat. Menurut salah satu keluarga korban yang rumahnya berada tak jauh dari pabrik, kebocoran klorin dari pabrik kertas sudah terjadi sejak pagi hari. Gas klorin kemudian menyebar ke permukiman warga dan mengakibatkan warga keracunan. Awalnya ya bau pagi-pagi bangun tidur, terus buka pintu ya aman, terus jadi bau sengat. Menyengat ya? Iya menyengat. Menurut dokter Rumah Sakit Rosella yang menangani 36 korban, rata-rata mereka yang dirawat mengalami gangguan pernapasan serta mual-mual, muntah dan pusing serta iritasi mata. Dari gejala-gejala yang ada di pasien, jadi biasanya pusing, mual, ada beberapa ada yang sesak, ada yang jadi ngomong persisnya aku masih belum tahu gas apa. Namun saat dikonfirmasi, pihak pabrik menyatakan yang terjadi bukanlah kebocoran gas, tapi ada pembakaran yang tidak sempurna dari gas klorin. Perusahaan mengaku ada 41 orang yang dibawa ke rumah sakit. Ada kejadian yang di luar kendali tim kami, jadi bukan kebocoran, bukan juga peristiwa fatal sebenarnya, tapi ada secara teknis pembakaran tidak sempurna, jadi ada bau itu, CL2 itu keluar dari corong pembuangan di kayak atas. Sebagian korban yang sempat dirawat di rumah sakit dipulangkan setelah mendapatkan pemeriksaan dokter. Selain itu, tim identifikasi juga mengunjungi korban di rumah sakit untuk mengecek jumlah korban sementara yang mengalami keracunan. Syamsun Nursa melaporkan dari Kabupaten Karawang.
Sebuah jembatan di Tasikmalaya terancam ambruk setelah pondasinya terkikis air yang menyebabkan tebing penyangga longsor. Hujan deras yang mengguyur kota Tasikmalaya berdampak pada sebuah jembatan di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tawang. Saat ini kondisi jembatan sangat mengkhawatirkan. Pondasi jembatan terkikis air sehingga tanah penyangga jembatan longsor, jembatan pun terancam ambruk. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menyarankan untuk sementara kendaraan yang hendak melewati jembatan hanya menggunakan satu jalur secara bergantian. Kalau jalannya insya Allah aman, kelihatan dari strukturnya itu tidak yang terganggu. Dari dua arah tuh gimana? Ya, tapi yang jalannya, yang sebelah sini, kalau ada getaran memang agak berbahaya. Ada kemungkinan, tadi saya sudah berkoordinasi dengan BPBD bahwa kemungkinan itu dipakai untuk satu arah dulu dengan kendaraan yang bebannya tidak terlalu besar. Jadi khusus untuk sementara diberlakukan satu arah saja dulu? Itu mungkin nanti tanahnya didisub, tapi saran dari kami seperti itu. PUPR akan berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk perbaikan jembatan. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Jembatan penghubung antar kabupaten di Cianjur ambruk menyebabkan aktivitas dan perekonomian warga terganggu. Usai diguyur hujan selama 2 hari berturut-turut, jembatan patrol yang menghubungkan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur serta 4 kecamatan ambruk. Hal itu disebabkan karena aliran sungai Cimandiri yang deras mengikis dinding penyangga jembatan patrol yang terletak di Desa Cimenteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Untuk menghindari adanya korban jiwa, akses jalan yang berdekatan dengan jembatan ditutup total. Warga yang hendak pergi ke sekolah, bekerja dan ke sawah pun sulit karena akses jalan terputus. Perekonomian warga pun terganggu. Mereka harus memutar mencari jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh. Untuk mengakses ke wilayah Sukabumi ini apakah ada jalan lain selain di jembatan ini? Sementara ada melalui jalur ke Kecamatan Cirengas itu ada, cuman di akses ke Cirengas juga itu ada sebagian jalan yang longsor. Jadi terkadang kalau misalkan ini tidak diperbaiki secepat mungkin, perekonomian rakyat dan akses menuju Sukabumi, banyak yang sekolah, banyak yang bekerja gitu kan, ini terganggu. Rencananya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Cianjur akan membangun jembatan darurat untuk mempermudah warga melakukan aktivitas. Sebetulnya kami sudah memprediksi bahwa jembatan itu akan ambrol dan kami sudah merencanakan untuk membuat jembatan darurat yang melambung kurang lebih 50 meter dari kondisi existing awal jembatan yang ada. Untuk diketahui, jembatan patrol sendiri dibangun pada tahun 1994 dengan panjang 40 meter dan lebar 9 meter. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Coba mencari ponsel temannya yang jatuh ke dalam situ gede kota Tasikmalaya dengan menyelam, seorang lelaki tenggelam hingga meninggal dunia. Korban Syahrul Sidik, warga Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan Rabu lalu. Kejadian ini berawal saat korban bersama temannya sedang nongkrong di situ gede. Namun tanpa sengaja ponsel temannya tersenggol dan masuk ke dalam air. Sebagai rasa tanggung jawab, korban berusaha mencari dengan menyelam ke dalam situ. Namun bukan ponsel yang ditemukan, tapi korban justru tidak kunjung muncul ke permukaan. Diduga korban tidak bisa berenang sehingga saat terjun langsung tenggelam di kedalaman 2 meter. Pada awalnya korban sedang nangkring di bertiga, terus korban menjatuhkan HP milik temannya. Kemudian karena merasa bersalah dia berusaha mengambil HP tersebut, tetapi ketika mengambil ikut tenggelam sampai pagi hari. Akhirnya lapor ke Polsek Mangkubumi. Korban baru berhasil ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia setelah melakukan pencarian selama 1 jam. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.